adalah gambar orangnya itu biasa kita ini kalau itu bukan fuzzy. Nah, fuzzy itu modelnya kayak gini, blur ya. Atau lebih tepatnya kayak gini nih. Nah, ini kalau fuzzy itu yang gini. Nah, ini yang bukan fuzzy. Yang bukan fuzzy itu antara putih dan hitam itu jelas karena di sini ada batas demarkasinya, ada batas yang clear, yang jelas. Kalau fuzzy itu dari sini putih juga ya, dari putih agak gelap, gelap apa? Gelap dan kemudian sama seperti di kita pagi sampai menjelang malam berasa itu perubahannya ya. Pagi, siang, terus sore, maghrib, atau udah gelap sama. Berarti di alam itu pagi. Nah, ke titik ininya aja ya, ke konsep basicnya aja, fundamental aja. Nah, biasanya fuzzy itu identik dengan konsep kita melakukan sebuah logik. Kalau seorang ya, orang lagi naik motor gitu kan, kita mengatakan, cepat banget. Cepat banget itu berapa? Itu tidak memiliki keterukuran yang pasti karena itu berdasarkan ya referensi kita, gitu kan. Sangat rendah, sangat tinggi. Nah, itu relatif. Rendah dan tingginya juga kita harus tahu. Rendahnya kita harus tahu nilai minimumnya berapa. Ketika kita tahu nilai minimumnya, maka kita akan mempersepsi rendahnya itu, misalnya nilai minimumnya 10, nilai maksimumnya misalnya 50. Maka ketika kita katakan rendah, semua orang pasti tahu yang dimaksud rendah itu adalah nilainya 10. Nilainya tinggi, karena sudah tahu nilainya tertinggi itu adalah 50, maka semua orang memiliki persepsi yang sama bahwa yang tertinggi itu 50. Jangan sampai tertinggi itu kita juga nggak tahu, cuman tinggi sekali ya. Tinggi sekalinya itu berapa? Harus ada referensi ya. Itu baru namanya logik. Kalau nggak ada referensi kita bingung, karena setiap orang akan memiliki persepsi yang berbeda. Yaitu dari konsep istilah fuzzy dan bukan fuzzy. Kayaknya mungkin tadi udah ya. Ini kita lengkap aja. Nah, aplikasi fuzzy itu ada di mana? Ada di robot, ya, ada di teknik juga, ini manajemen, itu juga di transportasi, di ekonomi, proses kontrol, di kedokteran, ini aplikasinya udah banyak. Kemudian kalau aplikasi di mana? Di pesawat terbang ya, aerospace itu tentang ketinggian pesawat ruang angkasa atau ketinggian satelit. Kalau di bisnis itu tentang pengambilan keputusan dan evaluasi personil di sebuah perusahaan. Pada otomotif, nah aplikasi otomotif saya mungkin ambil sampel di wiper mobil ya. Nah kalau Anda mengendarai mobil yang otomasi gitu kan, itu gerakan wiper itu sangat dipengaruhi bahan titik-titik air hujan. Kalau hujannya baru rintik-rintik, maka wiper ya akan sesekali mengelap kaca gitu kan. Kalau udah dikira cukup basah mengganggu si pengemudi, maka dia terus kemudian berhenti lama. Nunggu ini ya Pak, tetesan air di kaca mobil kira-kira apa enggak. Tiba hujannya turun deras gitu ya, gitu, lebat banget. Kan nggak mungkin wipernya itu bergerak cuma sekali-kali. Tentunya dia akan dengan kecepatan yang cukup gitu ya, berulang-ulang, push. Nah gitu kan. Nah itu udah kategori apa?
kontrol yang digunakan untuk menggerakkan wiper tadi itu sangat bergantung kepada kondisi keadaan air hujan. Jadi kalau air hujannya lebat, maka wipernya bergerak cepat. Kalau hujannya berupa rintik-rintik, maka wipernya tidak bergerak dengan cepat. Nah, barusan saya sudah menyampaikan kata-kata tadi, itu kata-kata yang mengandung fazi. Jadi misalnya, jika hujannya rintik-rintik, maka wipernya bergerak lambat, sekali ya, cuma hanya. Jadi frekuensinya rendah, ya pakai frekuensi sapuannya. Jika hujannya lebat, maka frekuensi sapuannya cepat atau tinggi. Nah itu udah fazi. Jadi fazi itu menggunakan konsep logika linguistik bahasa kita, menggunakan aturan jika maka, ya, atau bahasa Inggrisnya if then. Jika suatu kondisi terpenuhi, maka berikutnya adalah aksi kontrolnya apa, gitu ya. Jadi jika hujannya rintik-rintik, maka itu adalah aksi kontrol, ya, kesimpulan atau apa yang harus diputuskan, ya. Jika hujannya rintik-rintik, maka frekuensi wipernya rendah. Jika hujannya sedang, frekuensi wipernya sedang. Jika hujannya lebat, maka frekuensi wipernya itu tinggi. Nah, itu bahasa logika fazi. Jadi, sekali lagi, konsep fazi itu mengacu kepada logikanya ya, rule-nya, aturannya itu mengacu kepada bahasa linguistik kita. Jadi dengan kategori apa? Kalau kita kan di dalam ukur atau mengukur sesuatu, karena kita kan tidak memiliki kepastian sensor, tapi kita merasakan. Contoh mata dan telinga, apa lagi ya? Kulit ya, kulit itu kan untuk merasakan suhu barangkali ya. Kalau mata mungkin penglihatan, kalau hidung mungkin penciuman, itu kan sensor-sensor. Tetapi ketika kemudian kita menerjemahkan itu dengan bahasa, contoh misalnya kalau suhunya paling dingin gitu ya, suhunya sedang, suhunya panas. Yang merasakan sensing siapa? Kulit. Lalu yang mengucapkan atau menerjemahkan kondisi keadaan itu, yaitu mulut kita dalam mengucapkan suhunya dingin gitu ya, suhunya hangat, suhunya panas. Hanya bisa itu, ya. Kenapa? Karena kita tidak memiliki kepastian. Suhunya dingin itu berapa derajat? Kita nggak tahu. Karena kita hanya tahunya itu yang kita rasakan. Suhunya panas. Panasnya berapa? Kita juga nggak tahu. Gitu. Nah, biasanya kita terbatas oleh 3 kata. Ya. Dingin, hangat, panas. Itu kalau suhu. Kalau kecepatan rendah, kecepatannya sedang, kecepatannya tinggi. Kalau levelnya medium, levelnya high. Nah, jadi itu terbatas 3. Nanti di dalam konsep fazi itu ada istilah dengan negatif, zero, positif. Itu sama aja dengan istilah tadi. Negatif itu berarti apa? Rendah. Zero artinya di tengah-tengah. Positif artinya yang high. Itu nanti untuk istilah itu akan saya sampaikan. Yang penting ini definisi tentang fazinya dulu. Oke, selesai ini enggak. Kita lengkap aja ya. Namanya himpunan. Ini himpunan ini mata pelajaran matematika waktu SMP ya. Kita mengenal namanya union sama irisan. Union itu ada keanggotaan A dan B digabung. Simbolnya huruf U. Huruf U ada union. Artinya apa? Anggotanya apa? Karena ini gabungan berarti ya jumlah di A dan di B, atau anggota di A dan anggota di B kita kelompokkan jadi satu, union. Jadi union tuh menjadi disatukan ya. Union disatukan. Jadi artinya total. Tapi kalau di irisan bagian ya.
simbolnya seperti huruf N. Jadi bagian yang A, anggota yang A, yang juga dimiliki oleh anggota B. Nah, ini disebut dengan irisannya. Artinya dimiliki oleh A juga dimiliki oleh B. Nah, kalau di irisannya. Nah, ini kalau komplement. Komplement itu artinya di luar dari anggota A. Ya, misalnya ini ada 1, 2, 3, sampai 10 semua nih di semesta. Tapi yang menjadi anggota A cuma di bilangan ganjil aja. Misalnya 1, 3, 5, 7, sampai 9. Berarti komplement dari A artinya yang bukan A. Berapa? 2, 4, 6, 8. Gitu ya. Komplement itu artinya yang bukan anggota dari A. Kalau difference, nah ini ada A dan B. Ya, artinya hanya anggota A aja gitu ya. Ya, keluarin. Karena dia masih aktif. Nah, di dalam fase sama. Cuman di sini kita menggunakan tidak pakai lingkaran seperti di diagram. Ini namanya diagram Venn ya. Dikenal dulu namanya diagram Venn. Nah, itu dengan menggunakan bentuk lambangnya segitiga ya. Ini anggota A itu kan. Di sini ada ranks atau anggota 0 sampai X nih yang bawah, yang horizontal. Nah, yang vertikal 0 sampai angka 1. Ini namanya derajat keanggotaan. Apa itu derajat keanggotaan? Derajat keanggotaan itu adalah seberapa besar ya sebuah anggota dari A ini memiliki derajatnya. Maksudnya gimana derajat yang dimaksud? Derajat yang dimaksud itu adalah berdasarkan kepada karena ini ada garis miring ya. Mungkin nanti detailnya lebih akan nampak ya. Garis miring ini kan ini kan ada range. Ya dari sini ya saya gambarkan ya. Dari mulai sini ini kan 0 ya terhadap garis lurus ya. Dari sini ini kan udah beda derajatnya. Misalnya ini 5 ya. 5 derajat keanggotanya terhadap ini berapa? 0 karena baru naik. 6 derajat anggotanya naik tuh. Misalnya ini berapa? Ini 0,3 misalnya. 7. Nah, derajat anggotanya udah beda lagi. Naik kan? Kemudian ini yang terakhir misalnya tengah-tengah berapa nih? 8. 8 derajat anggotanya berapa? 1. Tapi ketika naik ke 9 turun lagi. Kemudian 10 turun lagi sampai misalnya di sini 11. 11 ini derajat anggotanya 0 gitu. 12 0, 14 0 dan seterusnya. Di bawah 5 juga sama 4 0, 3 0. Itu yang dimaksud dengan derajat keanggotaan berdasarkan bentuk dari ini ya, bentuk dari A ya. Nah, bentuk dari A itu yang segitiga ini namanya adalah bentuk membership function atau bentuk fungsi keanggotaan. Jadi digambarkan dengan sebuah segitiga, bukan lingkaran. Ya. Jadi bentuknya. Jadi namanya bentuk dari keanggotaan atau shape of membership function. Gitu ya. Nah, sekarang ada dua fungsi gambar. Ini ada gambar A, gambar B. Ya. Di mana gambar A ya, memiliki range. Ya, misalnya kita misalkan ini 5 ya. 5. Ya, rank untuk A itu 5 sampai misalnya di sini 8. Nah, yang B ini memiliki range-nya dimulai dari angka 6 sampai angka 6 susah. 6 sampai angka jangan deh terlalu sempit ya karena ada nilai tengah. Ini juga jangan 8 deh. 5 sampai 10 ya yang A.
Nah, yang B itu memiliki angkanya 5, 10. Berarti tengah-tengah ini, nah, anggaplah ini 7 ya. Sampai 12 ya. Ini untuk rank anggota B. Nah, tapi di sini ada daerah irisan ya. Jadi A dan B ini ada irisan. Tapi kalau bunyinya union, berarti ada itu adalah. Nah, kalau yang irisan seperti ini namanya N. Ya, kalau OR, nah ini artinya derajat keanggotaannya maksimum. Maksimumnya dari mana? Kok tahu? Nah, kita lihat ke samping. Yang dimiliki A kalau maksimum itu angkanya 1. B juga 1. Ya kan? Tapi kalau irisan, nah ini diambil yang minimum. Tuh, minimum. Ya. Oke, itu pengenalan mungkin belum begitu clear ya. Nanti clearnya akan di sebelah sini mudah-mudahan. Nah, kembali ke ini ya, ke tadi tentang derajat keanggotaan. Oke, mungkin dihapus dulu ya. Nah, misalnya ada sebuah ranks ya, 0 sampai 100. Di mana keanggotaan A itu memiliki rank dari 0 sampai di sini berapa ini? 175 ya. 75. Yang B dari 25 sampai 100. Ya, ini yang B. Sini ada irisan antara A dan B. Kemudian jika angkanya menunjukkan 20, ya di sini 20. Ini kalau dibilang berapakah derajat keanggotaan 20 di A? Nah, ini. Nah, anggaplah di 0,5. Oh ya, untuk derajat itu, nolnya tuh sebenarnya derajat itu udah ada 0 sampai 100%. Tapi di sini kita tidak dinyatakan dengan 100, cukup dari 0 sampai 1. Jadi maksimum itu 1. 1 itu menyatakan 100%. 0 adalah 0%. Berarti di antara ini misalnya 0,5 berarti itu 50%. 0,3 berarti 30%. Nah, kita sekarang sedang mengukur jika angkanya 20, maka derajat keanggotaan 20 di A berapa? 50%. Berapakah derajat keanggotaan 20 di B? Nah, karena bukan keanggotaan 10, kalau dipandang atau terhadap B itu nilainya 0. Artinya apa? Dia bukan B. Nah, sekarang kita di 50 itu berarti adanya di tengah-tengah ya. Ini. Berapakah derajat itu di tengah-tengah ya? Sorry, ini mungkin bukan 60 0,5 ya, 0,6 lah ya yang 20 ya. Yang 50 itu kalau dilihat dari 0,5 sama ya, kebetulan ini daerah irisan. Tapi kalau misalnya 60 di sini atau 70 ya, 70. Berapakah 70 derajat keanggotaan 70 di A? Nah, karena 70 itu di luar dari anggota A, maka 70 ini memiliki derajat keanggotaannya 0. Kalau menurut B, karena 70 ada di B, derajat keanggotaannya bukan 100%, tetapi nah kita tarik aja ke atas ya. Nah, misalnya berapa? 0,3 gitu ya. Sampai sini jelas nggak tentang hubungan nilai sebuah angka terhadap derajat keanggotaan? Jelas nggak? Jelas, Pak. Baik, kalau jelas, disinilah matematikanya ya. Ini
yang dimiliki oleh A dan angka yang serupa 456 juga oleh ini memiliki derajat keanggotaan yang berbeda, ya. Kalau 2, derajat keanggotaan A-nya nilainya 1, tetapi kalau B setengah, gitu. Contohnya di mana? Contohnya kita ambil lagi satu sampel lagi di sini ya. Kayaknya di sini nih, misalnya nih di berapa? Di 30 ya, 30. Nah, derajat keanggotaan A di 30, nah, misalnya dianggap di sini 0,4 gitu ya. Ini untuk A nih. Tapi kalau di B, nah, di B itu 0, misalnya 0,2. Artinya ada angka yang sama dimiliki oleh A dan B ya, seperti tadi berapa nih? 40 ya atau 30, sorry. Pokoknya di daerah sini ya. Ini ada angka yang dimiliki oleh A dan B, tetapi memiliki derajat yang berbeda. Kalau di A nilainya 0,4, 0,8 nih, sorry salah, masa 0,4 di situ. 0,8, sorry ya. Jadi kalau misalnya angka berapa tadi, angka 30 ya, ini 0,8 menurut keanggotaan di A. Tapi kalau di angka yang serupa, kalau berdasarkan B itu nilainya 0,2. Nah, serupa dengan ini. Angka 2, kalau ditinjau dari derajat keanggotaan A itu 1 nilainya. Tapi kalau di B, angka 2 itu 0,5. Begitu juga dengan angka 3. Kalau di A 0,5, tapi di B 0,8. Angka 4, 0,6, tapi di sini 0,4. 5, 0,2, sini 0,7. Dan seterusnya ya. Jadi sama-sama memiliki angka yang serupa, tetapi derajatnya berbeda ya, keanggotaan untuk A dan B. Oke, sekarang kita ke komplement itu tadi katakan ada bukan anggota. Contoh, 2 ini anggota derajatnya 1, komplemennya dari 2, bawahnya 1 adalah 0, artinya di luar, artinya tidak ada. Nah, sekarang 3, komplemennya 3 di 0,5, berarti setengahnya, karena totalnya harus 100%. Nah, yang 4 di sini, di 4 itu A, komplemennya dari 4 untuk anggota A 0,4. Kalau di sini 5, anggota derajat keanggotaan 0,2, komplemennya 5 dari A adalah 0,8. Maka setengah. Sini apa di sini komplement dari B untuk 3 0,2, ya kan? Total selalu 1 ya. Itu juga 4 di sini 0,3 0,3. Oke. Yang sebenarnya ini adalah di luar anggota A dan B untuk bilangan yang sama. Bisa gabungan, namanya union, dinyatakan U ya, itu singkatan dari union. Ini ya. Sekarang A gabungan A dan B. Nah, berarti kita lihat ini, lihatnya jangan di komplement tapi di sini, karena di sini tidak minta komplement tapi langsung ke anggota A. Gabungan A dan B. Sini ada untuk 2 ya. Untuk A nilainya derajatnya 1. Untuk B angka 2 derajatnya 0,5. Berapa unionnya atau gabungannya? Bukan 1,5, bukan ya, karena maksimumnya 1. 5 ini adalah bagian daripada 1, benar nggak? Sehingga diambil yang tertinggi. Nah, yang tertinggi apa? 1 dan 5. Ya, 1. Gitu. Contohnya kayak gini nih. Ya. Nah, ini ada angka 0, ini ada angka 1. Maksimumnya kan 1. Tapi B memiliki angka 2 nya di sini 0,5. Nah, sekarang gabungan itu apa?
Sampai sini jelas? Jelas, Pak. Ini A. Ya, oke, good. Ini A, ini. Jadi ambil yang tertinggi. Ya. Sekarang yang nomor 3 ya. Derajat keanggotaan 3 di A 0,5, di B 0,8. Union, gabungan keanggotaan 3 di A dan B. Nah, karena di sini 0,5, ini 0,8, maka ambil yang tertinggi. Kenapa? Karena 0,5 itu bagian dari 0,8. Maksimumnya 0,8, maka kita ambil yang maksimum. Begitu juga dengan 4. Ya. Gabungan keanggotaan A dan D ya untuk 4. Kita lihat yang tertinggi berapa? 0,6, ini 0,4. Ambillah yang tertinggi. Karena 0,4 bagian daripada 0,6. Itu juga ini 0,2, 0,7. Ambil yang tertinggi. 0,6, 0,3. Ambil yang tertinggi. Nah, beda dengan di irisan. Kalau di irisan itu diambil yang terkecil. Contoh di sini. Ini A diiris dengan B untuk anggota 2. Nah, keanggotaan angka 2, 1 dan 5. Yang terkecil adalah 0,5. B yang terkecil. Yang 3, ini 0,5, 0,8. Ambil yang 0,5. Jadi kebalikannya. 0,6, 0,4. Ambil yang 0,4. Jadi diambil yang terkecil. Oke ya, clear ya. Ini konsep ini penting nanti untuk pemahaman di fazi ya, karena fazi itu akan menggunakan sebuah rule aturan yang disebut dengan ada namanya operator ya. Operatornya kita menggunakan operator OR atau operator AND. Atau bahasa Indonesianya kalau OR berarti pakai atau, kalau AND berarti dan. Jadi contoh, jadi kan aturannya pakai if then. Jika, nah saya mulai nih pakai if ya. If atau jika, langsung ke implementasi aja ya. Suhu dan kelembaban. Jika suhunya rendah dan ini adalah operator. Oh pakai dan, operatornya pakai dan. Jika suhunya rendah dan kelembabannya tinggi, berarti ada dua kondisi nih. Suhu dan kelembaban dengan berbeda. Yang satu suhunya rendah, yang satu kelembabannya tinggi. Maka itu adalah decision atau keputusan. Keputusannya apa? Keputusannya kita mau menggerakkan atau memutarkan sebuah blower. Blower itu berarti apa? Kecepatan putaran motornya. Apa yang kita mau lakukan jika suhunya rendah, kelembabannya tinggi, kita menginginkan blowernya berputar cepat. Nah, itulah rule fazinya seperti itu. Jadi pakai bahasa linguistik dengan menggunakan rendah, cepat gitu ya, atau rendah, tinggi, cepat. Itu bahasa linguistik. Itu masih fazi. Kita nggak jelas itu. Rendahnya itu suhu rendah berapa? Ya, nggak tahu. Kita harus tahu dulu range suhunya itu minimumnya berapa, maksimumnya berapa. Baru kita ketahuan pengertian rendah itu di suhu berapa. Begitu juga dengan kelembaban. Kita harus tahu kelembaban terendahnya berapa, kelembaban tertingginya berapa. Nanti ketika dikatakan tinggi, apakah tinggi itu maksud 100%? Kan belum tentu. Ya kan? Begitu juga dengan kecepatan blowernya. Tadi katakan berputar cepat. Cepatnya itu berapa minimum putarannya dan berapa maksimum putarannya. Baru kita ketahuan kecepatannya di berapa RPM. Nah, kalau sudah seperti itu berarti kita sudah mengidentifikasi konsep kabur tadi, konsep fazi tadi yang dikategorikan kabur itu menjadi jelas kalau sudah ada angka. Oke. Ini udah proses fazifikasi ya. Itu mungkin belum clear. Oke, kita lewati aja yang itu. Nah, kita mulai dari sini nih. Mulai sedikit-sedikit memahami konsep fazinya. Ya. Oke ya, ini tentang kita mau mengukur tinggi orang ya di sekumpulan orang. Ya, kita mulai. Nah, kita mengelompokkan pendek, rata-rata, tinggi. Memang itu bahasa kita kan. Bahasa kita cuma bisa taunya gitu. Oh pendek, oh dia mah rata-rata, oh dia mah tinggi.
Nah, kita tahu pendek, rata-rata, dan tinggi, kita harus tahu dulu. Kita mulai di kategori pendek tuh di angka berapa. Nah, ketika kita sudah tahu dan sudah kita identifikasi, mulainya di orang yang ketinggiannya 150. Ya. Kemudian sampai 160 atau mungkin lebih, gitu kan. Nah, ini melakukan namanya proses fazifikasi. Kalau masih sebatas pendek, rata-rata, tinggi, ini namanya fazi. Tapi ketika sudah muncul angka-angka seperti ini, nah ini namanya proses falsifikasi dari yang tidak jelas menjadi jelas. Ya. Jadi menjadi jelas itu ketika angkanya muncul. Sehingga kita bisa mengelompokkan. Oh, kalau pendek kita kelompokkan. Siapa yang mengelompokkan ini? Kita sendiri, ya. Dari 0, 150 sampai berapa ini? 170 ini kata pendek. Tetapi dari 160 sampai 170, nah kita mulai buat derajat keanggotaan dengan dibuat garis ring. Beda dengan kalau kita bikinnya kayak gini. Nah, ini kan saklek. Ya, saklek. Saklek ketika misalnya di sini 170, gitu kan. Oh, ini tinggi. Begitu 171 karena kan daerah sini. Masa kalau tiba-tiba ini. Nah, ini agak ini bukan fazi. Fazi itu harus seperti ini. Ya, ada landaian. Kenapa? Karena kita mau mengukur seberapa besar derajat ininya. Karena di sini kan mulai peralihan, ya. Peralihan dari pendek menuju ke average. Begitu juga di average, dan setelah lewat dari berapa ini? 175 ya. Nah, 175 ke atas itu mulai peralihan dari average menuju ke tol. Gitu ya. Jadi nggak saklek kayak tadi. Tadi saklek itu kan susah. Oke. Nah, ini derajatnya masih tetap maksimum di 1. Ya, di sini mulai kita ini kan skalakan, scaling ya. Oke. Dan tadi dari ketahui kumpulan orang-orangnya itu di antara 150 sampai lebih di atas 190 ke atas. Lalu kita kelompokkan. Kita mulai dikatakan derajat keanggotaannya mulai berubah itu di angka 160 ke atas ya. Dari 160 ke atas kita bikin derajat keanggotaannya mulai miring di sini sampai 170. Kemudian untuk average kita mulai di 165 ya. Terus sampai kemudian berakhir di 185. Nah, tetap sama ya, bikin ya, untuk nantinya kita bisa mengukur berapa derajat keanggotaan jika dia berada di daerah sini ya. Entah 80 dan 185, misalnya 183. Nah, ini kan kalau dikatakan short nggak bisa karena ini udah average dan tol gitu. Apakah tol 100%? Enggak. Apakah average 100%? Enggak, karena dia ada di sini. Nah, baru dikata average 100% kalau di angka 175. Ini maksimum mutlak nilainya 1 gitu. Oke ya, clear ya. Kita mulai di mana nih? Ya di sini aja. Orang yang memiliki ini ya, artinya orang yang tinggi ya 180 ya, tapi kategorinya tinggi. 80 kan di sini. Ada enggak? Enggak ada. Karena 80 itu baru memulai. Ya, berarti apa? No. Sekarang 185 berarti di sini ya. 185 tapi kita orientasinya ke tinggi ya. Berapa? Sini. Oh, ini 0,5. Oh, ini sini kali ya. Ya, 185 itu adanya di ini ya. Kita lanjutkan. Set.
0,5. Ya, kan? Oh, berapa? 0,5. Apakah 185 karena dia ada di dia ada tol murni 90. Nah, 90 di sini untuk tol, ya. Derajat keanggotaannya 1. Sekarang untuk short 160. Nah, ini short 160, keanggotaannya 1. 165 berarti di sini derajat keanggotaan shortnya turun 0,5. Kalau 170 gimana? Kalau 170 kalau untuk short itu 0, tapi kalau average itu 170 adanya di sini ya. Nah, ini average man 0,165. Nah, di sini 165. Oh, sini sorry. 0 ya. Kalau average 175 ini 1. 185 di sini 0. Oke ya. Tes tentang ini. Nah, terhadap nilai-nilai range di sini. Paham? Paham belum? Kalau sudah paham, kita mulai sini. Ke fazi. Ini kita udah fazi ya. Tadi baru fundamental, konsep, pemahaman derajat keanggotaan ya. Jadi dalam fazi adalah tentang fazi apa, itu konsep tadi definisinya fazi itu kabur. Karena apa? Karena kita baru menyebut berdasarkan tadi ya pengelompokan yang tidak memiliki keterukuran. Setelah ada angka-angka, baru itu ada keterukuran. Nah, di sini itu mesinnya itu seperti ini. Di sini ini yang inputnya itu fazi, yang tadi yang belum memiliki keterukuran. Saya tadi ya tinggi, rendah, atau sedang. Nah, baru kemudian kita lakukan proses fazifikasi. Nah, proses fazifikasi tadi adalah kita harus tahu batasan rendahnya itu berapa angkanya. Batasan rendahnya, sedangnya berapa angkanya. Batasan tinggi berapa angkanya. Nah, ketika angka-angka itu sudah muncul, berarti kita masuk ke fase ini. Namanya fazifikasi. Dari yang tidak jelas menjadi jelas. Yang tadinya tidak memiliki keterukuran, sekarang sudah memiliki keterukuran, bahkan derajat keanggotaannya pun sudah diketahui. Sampai sini paham ya? Jadi kita tadi barusan sudah sampai tahap ini. Tadi pun masalah aturan fazi sudah kita singgung dengan menggunakan kata jika maka, ya. Dan yang terakhir ini adalah proses defasifikasi. Verifikasi itu proses yang seperti apa? Nah, karena di sini mengandung aturan, ya kan? Nanti ada beberapa rule. Lalu aturan-aturan tadi berdasarkan keputusan atau kesimpulan dari aturan tadi itu dikelompokkan, dikumpulkan jadi satu, lalu dibagi rata-rata. Nah, proses pengumpulan kesimpulan dari aturan tadi yang kemudian dibagi rata-rata ini namanya proses defasifikasi, di mana nanti yang keluar outputnya cuma satu, ya, keluarannya cuma satu. Ya, ini seperti ini. Kita nanti akan bahas satu-satu. Ini kita udah bahas, mungkin akan diulang-ulang, nggak apa-apa, tapi yang penting sudah paham. Ini tadi udah disinggung ya tentang aturan fazinya, dan ini nanti akan dijelaskan kemudian karena ini memang proses yang terakhir.
Oke, ini definisi kita lengkap aja karena tadi udah jelas. Nah, ini kita ke sini ya. Nah, ini apa nih? Oh, ini contoh kasus. Ya, ini contoh kasus. Untuk mengatur frekuensi putar kipas angin secara otomatis digunakan sistem kendali variabel dan data spesifikasi dari pabrik menyatakan satu, kecepatan putar kipas angin terkecil 1000 rpm, terbesarnya 5000 rpm. Ini spesifikasi dari pabrik ya. Jadi memiliki nilai minimum, nilai maksimum. RPM-nya minimumnya 1000, maksimumnya 5000. Kemudian ini ada sensor. Sensornya memiliki kemampuan suhu ruangan, pembacaan suhu ruangannya berada di interval 100 derajat Kelvin hingga 600 derajat Kelvin. Jadi ada minimum, ada maksimum. Kemudian sumber frekuensi putar kipas sebesar 200 rpm minimum sampai 700 rpm. Oke, ini spesifikasi data yang kita dapatkan. Minimum, maksimum. Semuanya sama, minimum, maksimum, rank ya. Lalu ada sebuah aturan fazi. Ada 4 aturan, R1, R2, R3. R1 menyatakan jika kecepatan lambat, ini ada kata lambat ya, kecepatan lambat. Di sini kecepatannya berubah jadi cepat. Jika kecepatannya lambat dan suhu tinggi, di sini juga sama. Suhu tinggi, nanti di sini ada suhu rendah. Maka frekuensi kecil, nah, ini ada kecil, nanti di sini ada frekuensi besar. Nah, ini dua kondisi jika diketahui. Operatornya dan atau N. Jika kecepatan lambat dan, nah ya, dan ya saya memberikan penekanan dan. Ini ada dua kondisi, kecepatan dan suhu. Jika kecepatannya lambat dan suhunya tinggi, maka frekuensinya kecil. Oke, di aturan 1 bunyinya begitu. Di aturan 2, jika kecepatannya lambat dan suhunya rendah, nih berkebalikan. Di atas suhunya tinggi, di sini suhunya rendah. Apa yang mau diinginkan? Kecepatan frekuensinya masih kecil. Aturan ketiga, jika kecepatannya sekarang cepat, yang tadinya lambat sekarang jadi cepat, dan suhunya tinggi, maka frekuensinya besar. Kemudian yang terakhir, jika kecepatannya cepat dan suhunya rendah, maka frekuensinya besar. Oke, kita udah dapatkan 4 aturan fazi. Ini semuanya bahasa linguistik ya, yang dimana kita tidak tahu lambatnya itu berapa, ya. Kemudian suhu tingginya berapa, kita tidak tahu. Saya juga nggak tahu, kecuali kalau sudah ada angka. Ini kan belum ada angka. Baru aturan fazinya yang membunyikan seperti ini. Clear ya sampai sini ya. Nah inilah sebut fazinya tuh di sini ya. Kabur. Nggak jelas. Clear jelas? Pengertian fazinya tuh di sini. Jadi menggunakan aturan fazi itu kayak gini ya. Menggunakan bahasa-bahasa linguistik yang tidak memiliki kejelasan. Kejelasan lainnya adalah kejelasan terhadap kepastian angka. Oke, sekali lagi, ketidakjelasan karena ketidakpastian angka. Karena di sini kecepatannya lambat. Berapa angkanya? Kan nggak disebutin. Ya. Suhunya tinggi. Berapa suhunya? Nggak disebutin. Frekuensinya kecil. Kecilnya berapa? Nggak disebutin. Nah, ini disebut dengan kabur. Baik, kita mulai definisikan. Oh, ini soal berapa sumber frekuensi putar kipas angin yang dihasilkan sistem bila pada saat itu, nah ini baru ada kepastiannya. Sensornya
menunjukkan angka 300 Kelvin. Dan kipas angin putar dengan kecepatan 4000 RPM. Yang ditanyakan apa? Frekuensi putarnya berapa? Itu pertanyaan. Jika diketahui sensornya ini, nah dua sensor ini, yang satu 300 derajat Kelvin, yang satu 400 RPM, gunakan aturan kita mencari kepastian frekuensi putar. Kita mulai bedah satu-satu. Tadi, nah ini hapus dulu. Oke, ya. Tadi dikatakan bahwa kecepatan berdasarkan spesifikasi yang kita dapatkan, yaitu ya, itu apa? 1000, 5000. Yuk kita buat 1000, 5000. Nah, ini kita buat nih garis kemiringan untuk nanti menetapkan derajat keanggotaannya. Ya. Jadi kalau kita lihat, kalau orientasinya ke cepat, tentu semakin tinggi ya dari 1000 menuju ke 5000, otomatis berarti apa? Menuju cepat. Derajat keanggotaannya juga naik kan? Jadi semakin tinggi derajat keanggotaannya akan menuju ke angka 1. Kalau di bawah 1000 gimana Pak? Di bawah 1000 berarti derajat keanggotaannya 0 untuk orientasi cepat. Ya. Tapi kalau udah di atas 1000, nah ini sesuai dengan nanti derajat keanggotaannya berapa. 1000, 2000, 3000, 4000. Ini sudah kategori cepat. Tetapi memiliki derajat keanggotaan yang masih rendah tentunya. Karena maksimumnya kalau sudah dicapai 5000, ini baru 100% cepat. Kalau di bawah misalnya 4000, 3000, 2000, ini boleh dikatakan cepat, tetapi derajat keanggotaannya di bawah 1. Sekarang di orientasi lambat. Kalau lambat gitu kan, tentu 5000 itu bukan lambat lagi. Artinya apa? Derajat keanggotaan lambatnya udah 0. Ya kan? 0 di sini. Sudah tidak dikatakan lagi lambat. 4000 juga sama. Dia dikategorikan lambat karena kalaupun dikatakan lambat, derajat keanggotaannya kecil. Beda dengan 4000 di cepat, derajat keanggotaannya tinggi. Tapi kalau di lambat, untuk nilai 4000 derajat keanggotaannya rendah. Ya. Oke, kita definisikan nih grafik ini pakai matematika. Ini kita orientasinya di cepat, berarti ini ya. Jika ya kita X, jika kecepatannya kurang dari 1000, berarti dari sini ya, kurang dari 1000, derajat keanggotaan cepatnya 0. Nah, ini ditulis 0. Kita lihat di sini faktanya 0 kan? Karena nggak mungkin lah di bawah 1000 dibilang cepat, ya 0 lah. Kemudian derajat keanggotaannya akan bernilai 1 jika kecepatannya lebih besar sama dengan 5000. Artinya di sini 6000, 7000, 8000. Nah, ini nilai derajat keanggotaannya 1 ya, walaupun 6000 karena sudah melewati batas minimumnya 5000. 5000 itu 1, 6000 ya 1, 8000 1. Tetapi bagaimana dengan daerah antara 1000 sampai 5000? Nah, di antara 1000 sampai 5000 ini kita pakai ini yang tengah ya. Jika X-nya berada di antara 1000 dan 5000, artinya range ini ya, 1000 dan 5000 berarti 2000, 3000, 4000. Nah, ada di daerah sini. Maka rumusnya pakai ini. Kita pakai 4000 ya. 4000 dikurang 1000, 3000. 3000 dibagi batas maksimumnya 5000, minimumnya 1000. Jadi 3000 per 4000, 3 per 4, 3 per 4 itu 75. Berarti di sini ketika 4000
derajat keanggotaannya 0,75. Oke. Ya, dibilang cepat tetapi derajat keanggotaannya cuma 0,75 bukan 1 ya. Oke, sekarang untuk dilambat. Untuk dilambat, jika kurang X-nya atau derajat kecepatannya kurang dari 1000, ini dilambat. Berarti daerah sini 500, 300 ya, daerah sini. Nah, ini derajat keanggotaannya nilainya 1 ya. Tapi kalau di atas 5.000 di sini 6.000, 7.000, 8.000 ini derajat keanggotaan untuk lambatnya 0. Karena memang di atas 6.000 itu bukan lambat lagi, sudah kategorinya high. Maka ketika dikatakan lambat sudah nggak bisa lambat, makanya derajat keanggotaannya 0. Sekarang kalau di antara 1.000 dan 5.000 ya, kita tadi ambil angka 4.000 ya, serupa dengan di sini. 4.000, 5.000 dikurang 4.000, 1.000. Kita pakai rumus yang tengah. Dibagi 5.000 batas atas dikurang batas bawah 4.000. Jadi 1.000 per 4.000 seperempat. Seperempat itu adalah 0,25. Jadi ketika di sini 4.000 kita tarik, dia bilang lambat tetapi sudah lemah. Hanya 0,25. Artinya apa? Dia cepat. Karena di cepat dia nilainya 0,75, tetapi kalau dilambat nilainya 0,25. Nah, ini dia yang tadi kita bahas. Tuh ya. 4.000, 75 kalau orientasinya di cepat. 4.000, 0,25 orientasinya di lambat. Oke, ini ketika kita gabungkan kedua gambar di atas tadi ya, di titik yang sama itu 4.000, ternyata ini ada 2 titik potong. Kalau orientasinya di lambat yang warna hijau, dia nilai keanggotaannya 0,25. Kalau ditinjau di cepat yang garis biru, derajat keanggotaannya 0,75 gitu ya. Jadi 4.000 itu bisa dibilang lambat, ya bisa. Dibilang cepat, ya juga bisa gitu ya. Jadi karena apa? Karena belum mendekati maksimum ya. Karena dia di antara lambat dan cepat. Tetapi proporsional ya. Proporsional seperti ini. Oke, kita sekarang derajat Kelvin ya. Tadi kan diketahui suhunya sensor menunjukkan saat itu suhu terukur adalah di 300 dan kita memiliki ranknya adalah 100 sampai 600 derajat Kelvin. Nah, sekarang 300. Ini pun karena diantara ini ya rendah dan tinggi sehingga dia memiliki derajat keanggotaan di kedua sisi. Kalau ditinjau di suhu rendah, berarti yang warna hijau, derajat keanggotaannya itu 0,6. Tapi kalau ditinjau dari sisi tinggi, derajat keanggotaan untuk suhu 300 itu 0,4. Oke, sampai sini paham nggak? Paham, Pak. Oke, good. Kita lanjut ya, sama paham. Karena ini harus pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Nah, sekarang ini keluarannya ya. Keluarannya tadi minimumnya 2.000, maksimumnya 7.000 dan kita nyatakan frekuensinya kecil dan besar. Jadi kalau dari 2.000 ke 7.000 garisnya berarti ini membesar. Tapi kalau 2.000 ke 7.000 ini kecil. Ya. Harus paham ini ya. Untuk matematikanya kurang lebih sama ya. Ini kan udah diuraikan di awal. Jadi saya nggak usah jelaskan lagi. Oke, kita mulai ke aturannya. Ada 4 aturan fuzzy. Yang pertama, jika kecepatan lambat dan suhunya tinggi, tadi kecepatannya di 400, tapi mintanya orientasinya di lambat ya. Di lambat tadi berapa? Kita lihat lagi, di lambat 0,25. Oh betul.
get 0,25. Jadi di sini berdasarkan aturan fazi, jadi di sini nanti derajat keanggotaannya 0,25. Nah, untuk suhunya tinggi, suhu tinggi kita lihat suhu tinggi. Ini tinggi itu berarti ini ya 0,4 ya. Oke, good. Lalu dikatakan frekuensinya kecil. Nah, frekuensinya kecil. Nah, frekuensi kecil mana ini? Berarti nanti kita orientasinya di garis warna hijau karena mintanya kecil. Kita tahu, kita mulai. Kita bedah nih. Rule 1. Tadinya apa? Kecepatan lambat. Tadi kan orientasinya di 4000. Derajat keanggotaannya 0,25. Suhunya tinggi. Suhunya di 3000. Orientasinya di tinggi 0,4. Nah, ini ada derajat keanggotaan. Yang satu 0,25, yang satu 0,4. Karena ini pakai operatornya dan itu ambil yang minimum. Mana di antara 0,25 dan 0,4 yang minimum? 0,25. Mana? Ya, ini dia ya, 0,25. Lalu orientasinya ke frekuensi. Nah, kita tarik. Ini kan kita gambarkan nih frekuensinya. Ya. Karena dia mintanya frekuensi kecil, maka kita bikin 0,25, kita tarik. Ya. Karena orientasinya minta di frekuensi kecil, maka dikecil aja. Yang ini perpotongan yang besar, kita nggak usah ukur, ya. Kita ukurnya ke yang kecil sesuai dengan keputusan dari aturan fazinya. Nah, terukur di kecepatannya 5750. Sampai sini clear ya. Jadi aturan fazi 1 sudah ketahuan, ya, frekuensinya di angka 5750. Oke, sampai sini nggak masalah. Sudah dipahami hubungan antara aturan fazi yang tidak jelas setelah ada kejelasan tentang kecepatan dan suhunya, maka kita pun mendapatkan kejelasan frekuensi faktualnya, ya kan? Itu di 575 setelah mengetahui batasan minimum dan batasan maksimum. Oke, aturan fazi 1 sudah clear. Kita analisa di aturan kedua, ya, R2. R2 berbunyi apa? Jika kecepatan lambat masih di angka 4000, lambat itu derajat anggotanya 0,25. Suhunya rendah, tadi suhunya tinggi, sekarang suhunya rendah. Suhu rendah itu derajat anggotanya 6. Dari mana? Nah, kita balik lagi, cek. Nah, ini 300. Ini dia ya, 0,6 di garis hijau. Ya, aturan 2. Lalu apa? Kesimpulannya atau keputusannya frekuensinya kecil. Nah, kita ambil yang minimum. Nah, minimumnya 0,25. Kita tarik. Nah, masih di kecepatan yang serupa. 575. Tapi ini aturan 2 ya. Kebetulan aja ini, kebetulan ya. Kebetulan di situ. Lalu kita aturan ketiga. Nah, sekarang kecepatannya berubah jadi cepat, tapi masih di 4000. Nah, ini ternyata kalau 4075. Sementara kalau untuk suhu tinggi 0,4 kita bandingkan. Ambil yang terkecil 0,4. Kita tarik. Nah, ini mintanya apa? Frekuensinya besar. Nah, berarti ini nih. Jangan ke hijau ya. Kalau hijau itu kecil. Nah, 4 besar. Nah, jatuhnya di angka 4000. Dan aturan yang terakhir atau yang keempat, ini yang terakhir, kecepatannya cepat, dari anggotanya 0,75, suhunya rendah 0,6. Nah, kita ambil yang terkecil 0,6. Nah, sini frekuensinya besar, berarti pakai yang ini. Sini 0,6 kita tarik set sampai besar sesuai dengan ini 5000. Dapat pertama tadi 5750 dua kali, ya di rule 2 juga sama. Di rule 3 adalah di 4000, di aturannya di rule kelima 5000. Nah, ini kita sudah menjalankan proses kembali ke fazinya tadi sudah diketahui
Falsifikasi sudah kita identifikasi, rule fuzzy kita udah mainkan. Nah, ini baru kita ke proses defalsifikasi. Oke ya, kita udah tahap sini nih. Mau mana? Oh, ini udah lewat. Nah, ini dia ya. Nah, ini proses defalsifikasi ya. Tadi derajat keanggotaan di rule pertama terkecil 0,25. Kita dapatkan kecepatannya 575. Di aturan kedua, derajat keanggotaan terkecil 0,25, kecepatan yang sama. Ini dikali ya, jumlah. Jadi dikalikan dengan katanya, lalu dijumlah. Ini juga dijumlah. Ini derajat keanggotaannya 4, di aturan ketiga, kecepatan yang didapatkan 4.000. Kemudian yang terakhir, 4, derajat keanggotaannya kecepatannya. Nah, ini di total ya. Penjumlahan perkalian ini di total. Oke, dapat 7475. Lalu, derajat keanggotaan tadi itu dijumlahkan juga. Yang pertama 0,25. Aturan yang kedua 0,25. Aturan 4, aturan keempat 0,6. Total 1,5. Jadi ini dibagi ini. Nah, realnya kecepatan dari keempat aturan fuzzy itu sebesar 498 itu ya. Jadi kembali ke konsep awal blok tadi, keluaran dari fuzzy itu hanya single ya, walaupun aturan banyak ya. Dari keputusan setiap aturan tadi itu dikumpulkan, lalu di sini dicari average-nya, rata-rata. Atau istilahnya itu dicari COG. COG itu ada Center of Gravity atau nilai tengah. Ya, nilai tengah atau nilai rata-rata. Jadi proses defalsifikasi itu adalah proses merata-ratakan hasil dari keluaran aturan fuzzy yang diberlakukan. Sampai sini jelas ya? Clear ya? Bagaimana konsep basic logika fuzzy? Sampai sini jelas apa enggak? Atau masih bingung? Mudah-mudahan ya. Jelas apa enggak? Woi. Atau mau dicerna dulu? Halo? Lumayan jelas, Pak. Gimana? Ada pertanyaan nggak? Ya, Tino? Ya. Belum, Pak, masih mengikuti, Pak. Masih apa? Masih mengikuti. Oh, masih ikuti artinya. Nah, tadi saya menjelaskannya pelan-pelan dari mulai apa itu keanggotaan fuzzy, aturan fuzzy, apa itu pengertian gitu ya, sampai konsep-konsepnya dan seterusnya. Oke. Tadi udah sampai mana? Ini ya. Ya. Ini ya. Jadi adalah sudah menjadi output akhir fuzzy. Jadi fuzzy itu berangkat dari ketidakjelasan dengan menggunakan bahasa-bahasa linguistik dan endingnya berupa real fakta sebuah kepastian keterukuran dalam bentuk angka. Ya. Jadi walaupun dikatakan di sini berdasarkan 4 aturan fuzzy yang sudah kita definisikan, jika kecepatannya dan suhunya tinggi maka frekuensinya kecil. Tapi di suhu di kecepatannya 400, suhunya di 300. Nah, kita harus lewati nih. Aturan-aturan fuzzy ini harus diselesaikan, dikerjakan. Ya. Jadi ditinjau dari berbagai sisi. Kalau kecepatan lambat kenapa? Terus ini kan kayak di mix ya, dibikin gabungan, campuran gitu ya. Lambat, cepat, kemudian apa ya? Lambat tinggi, lambat rendah, kecepatan.
frekuensinya juga diaduk-aduk gitu ya, di apa namanya, di mix ya, atau di apa ya, di mix gitu ya, aduk-aduk sehingga akhirnya baru kita dapatkan nilai akhirnya dengan sekian gitu ya. Jadi kalau nanti Anda bikin TA menggunakan aplikasi, Anda nggak usah pusing mikirin bagaimana sistem, cukup Anda berikan aja aturannya, udah selesai. Dan Anda nggak perlu memikirkan plannya kayak gimana. Kita hanya memberikan, nanti kan sistem kan akan bekerja sendiri. Sensor pasti akan membaca sesuai dengan keadaan kan. Yang penting sensornya respon, gitu kan, bekerja, bisa membaca, gitu ya. Nah itu kan nanti ada keadaan. Ya misalnya, ya udah kita ruangnya aja kondisikan, gitu kan. Kondisikan, aturan wajib kita tetapkan, ya sudah, kita tinggal nunggu output aja. Biarlah mesin yang bekerja. Tetapi yang tadi saya jelaskan itu adalah konsep bagaimana mesin itu bekerja. Ya. Jadi kayak Anda pakai kalkulator nih. Yang saya 5 kali 7 itu jumlahnya 35. Saya harus jelaskan, gitu kan? Nah, Anda cukup ngasih masukan aja pakai kalkulator 5, nah, huruf 5 Anda pijit, simbol kali Anda pijit, ada angka 7 Anda pijit. Udah, tunggu aja. Biarin aja kalkulator ngitung. Kan hasilnya 35. Permasalahannya kan dari mana angka 35? Kan gitu. Nah, disinilah yang saya jelaskan bagaimana konsep bekerjanya fuzzy. Jadi itulah tahapannya. Clear ya? Jadi nanti ketika Anda mendesain fuzzy, nggak usah pusing masalah tadi tentang konsep logikanya. Tapi yang penting Anda tahu gitu ya, bagaimana bekerjanya, bagaimana metodologinya, kenapa kok hasilnya sekian, gitu ya, clear ya? Jadi nanti ketika Anda nanti bikin alat pada saat TA nanti, saya mau bikin kontrolnya pakai fuzzy Nah, Anda tinggal bikin aturan fuzzy-nya aja. Bikin aturan fuzzy, nanti masalah algoritma fuzzy-nya apa? Karena itu semua sudah instan ya. Anda tinggal ada programnya ya. Itu source open source. Udah ambil, nah, Anda tinggal ketikkan, buat aturannya. Yang paling penting kan adalah Anda harus buat batasan minimum. Yang perlu diperhatikan adalah proses memberikan batasan pasifikasinya. Misalnya kata rendahnya itu berapa sampai berapa, ya sedang, nah itu berapa sampai berapa, tinggi berapa sampai berapa. Cukup itu aja. Jadi itu tetapkan aturannya, aturan fuzzy-nya, kemudian proses fasifikasinya Anda buat supaya ada nilai keterukuran, kemudian buatkan aturan fuzzy-nya. Nah, mengenai proses defasifikasinya itu bukan urusan kita, itu mesin yang akan menghitung. Kita hanya batasan kita dari mulai membuat aturan fuzzy, menetapkan fasifikasinya nih, alat kita ini membacanya mau di ukuran berapa sampai berapa, minimum maksimumnya minimal kita sudah tahu, sehingga ketika dikatakan rendah sudah tahu kepastian rendahnya itu artinya dianggap berapa kan. Dikatakan tinggi kita tahu tinggi maksimumnya dianggap berapa. Enggak jelas. Ada pertanyaan nggak? Lo ada pertanyaan nggak? Tidak, Belum. Pak. Oke. Ini kalau tadi pakai konsep Tsukamoto ya. Tadi ini namanya Fuzzy Tsukamoto. Memang paling gampang untuk memahami prinsip kerja fuzzy ini di Tsukamoto. Paling gampang, clear, jelas gitu ya.
Logika kita mudah ngikutin. Nah, berikutnya Mamdani. Jadi, fuzzy itu kalau di MATLAB itu hanya ada 2. Sukamoto nggak ada. Adanya Mamdani sama Sugeno. Nah, kalau di Mamdani, nah, ini mirip Sukamoto. Nah, ini rules-nya cukup kayak gini. Jika kecepatan lambat, suhu tinggi, maka frekuensi kecil. Jika kecepatan lambat, suhu rendah, frekuensi kecil. Ini rule ya. Jadi lambat-lambat, cepat-cepat, tinggi rendah, ini kecil-kecil, besar. Nah, ini konsepnya sama. Kalau di Mamdani bedanya di mana? Bedanya adalah di ininya, di proses defasifikasinya. Kalau proses di sininya sama. Saya tadi ya, kita masih orientasi yang sama, di 4000 kecepatannya sama di 3000 suhunya. Nah, tadi kita udah tahu ya derajat keanggotaannya, kita ambil yang terkecil. Nah, sekarang untuk kecepatan lambat ini 4000 ya. Nilainya 0,25. Karena kita diambil yang terkecil, nah untuk suhu kan ada 0,4. Kita ambil yang terkecil. 0,4 dengan 0,25 kita ambil yang 0,2. Lalu tadi kan frekuensinya kecil. Ini kan kecil kan ke bawah. Nah, dia pakai ini luasan. Kalau di Mamdani pakai area luasan. Tapi kalau di Sukamoto tadi bukan pakai luasan ya, tapi sebuah angka. Jadi ini adalah sebuah yang diarsir itu adalah luasan. Sehingga kita bisa diambil sebesar ini. Oke. Begitu juga 0,6 dengan 0,2 ya. Kita ambil yang terkecil. Nah, kita ambil juga luasan. Masih frekuensinya kecil. Jadi luasan ini digabung. Oke. Ini yang aturan cepat sama suhu tinggi ya. Cepat 0,75, tinggi itu 0,4 ya. Tetapi frekuensi yang besar. Luasannya bentuknya kayak gini. Pada saat defasifikasi, nah ini luasan ini dijumlah ya. Ini tadi kan luasan yang pertama, ini luasan yang di rule kedua, ini luasan di rule ketiga, ini luasan keempat. Setelah itu digabung, ini untuk frekuensi kecil sekian, untuk frekuensi besar sekian ya. Nah, ini kalau digabung, ini dengan ini digabung jadinya ini. Nah, ini dengan ini digabung jadinya ini. Lalu kemudian keduanya digabung jadi satu, maka bentuk luasannya seperti ini ya. Luasannya seperti ini. Setelah itu kita ambil yang average. Jadi ngitung luasan kalau di Mamdani ya, ngitung luasan sehingga apa, nilai akhirnya kita coba ya. Nah, dihitung dia berdasarkan kores area. Area nggak ada resnya ya. Misalkan area, sehingga nilai akhirnya adalah nih. Nilai akhirnya di 4247,74 atau 248. Ini dengan hasil yang model Sukamoto. Sukamoto tadi berapa? Diingat 48. 4248. Sukamoto hasil akhirnya di ini ya. 4983. Tadi di Mamdani 4248. Iya, Pak. 428. Nah, ya. Kenapa beda? Nah, ini jangan ditanyakan kenapa bedanya ya. Kok nggak sama? Karena metodologinya beda. Bedanya di mana? Di proses defasifikasinya. Kalau Mamdani menggunakan luasan, oke, sekali lagi, kalau di Sukamoto menggunakan sebuah fungsi, dia menggunakan rumus. Ya.
Jadi ketika hasilnya berbeda jangan dipertanyakan. Kok beda? Ya jelas. Yang mengungkapkan teorinya dan cara konsep penjabarannya berbeda. Nah, ini tidak menjadi sesuatu hal yang kita jadi bingung. Yang mana Pak yang dipakai? Terserah. Dua-duanya benar. Ya, dua-duanya benar dan di sini mana yang mendekati yang benar. Tidak ada kita memberikan sebuah justifikasi mana yang benar, mana yang salah. Kenapa? Karena konsepnya yang satu menggunakan sebuah rumus, ini rumus matematika, yang satu menggunakan konsep luasan. Jadi wajar kalau terjadi perbedaan. Tetapi secara global ya, angkanya sama-sama menunjukkan di angka 4.000-an kan. Di angka 4.000-an. Di Sakamoto juga 4.000, di sini juga 4.000 gitu. Artinya dia frekuensinya tinggi gitu ya. Tapi bukan di angka, kan maksimumnya kan 7.000 ya. Nah, ternyata dari aturan yang dipakai ketika 4.000 dan 300, ya RPM-nya kurang lebih sekian. Clear ya? Tidak menjadikan sesuatu jadi, tapi secara konsepnya sama. Ya, konsepnya. Nah, ini yang Sugeno. Sugeno lain lagi. Kalau untuk aturan ininya sama, ini juga sama. Ya. Juga sama untuk menghitung derajat keanggotaannya sama sampai sini. Yang membedakan apa? Sekali lagi yang fungsi. Nah, aturannya sama. Jadi di aturan 1 kita harus buat fungsi, ya. Aturan 2 juga bikin fungsi. Aturan 3 juga bikin fungsi. Kalau bunyinya sama, jika kecepatan lambat dan suhu tinggi ini kan nggak berubah nih, ya. Bunyi aturan R1, R2 sampai R3 sampai R4 ini sama. Cuma bedanya apa? Setiap aturan kita membuatkan sebuah fungsi, namanya fungsi ya. 0,5 kali kecepatan plus 1.700. Ini adalah fungsi matematika. Jadi jika kecepatan lambat dan suhunya tinggi, maka frekuensinya, nah ini tidak dinyatakan dengan kecil, tadi kecil sama besar ya. Frekuensinya kecil, ini besar, ini besar. Tapi kita langsung sama dengan buat sebuah fungsi. Nah, yang kedua juga sama. Kita buat sebuah fungsi. Yang ketiga juga sama. Kita buat fungsi. Yang keempat, buat fungsi. Jadi frekuensi ini bukan frekuensi menggunakan bahasa linguistik. Nah, untuk Sugena dan Mamdani, outputnya masih linguistik. Linguistik itu ada. Ya tadi frekuensinya kecil, frekuensinya besar. Itu kan linguistik. Tapi kalau di Sugeno, keluarannya itu berupa sebuah fungsi. Jadi kita bikin fungsinya. Itu bedanya ya, bisa dipahami. Untuk prosesnya sama. Yuk kita ikutin. Aturan 1. Ini masih sama ya. Tadi kita dapatkan 0,25 sama 0,4 di compare. Dan kita ambil yang terkecil. Oke, kita tarik. Yang terkecil, masukkan tuh fungsinya tuh. Yang terkecil di sini. Tadi kan sini ya. Nah, tuh masukkan fungsinya. Ini 0,5 kali 4.000 ya. Tadi rumusnya apa? Rumus di aturannya 0,5 kali kecepatan ditambah 1.700. Ini fungsinya. Maka di sini 0,5 itu dari mana? Dari rumus. Dari fungsi yang sudah kita tetapkan. Tadi kan rumusnya adalah 0,5 kali 4.000 ditambah 1.700. Nah, udah. Maka fungsinya akan bekerja. Makanya dapatkanlah keluarannya ketika 0,25. Nah, berdasarkan rumus ini menunjukkan di angka di 3.700. Persisnya di mana? Nah, karena ini menggunakan rumus, ya kurang lebih di situ ya. Oke, itu untuk aturan 1. Nah, di aturan 2 rumusnya diubah lagi. Rumusnya 2 kali kecepatan dikurang 4.000. Kita lihat di aturan kedua ya, di aturan kedua masih diambil derajat keanggotaan yang kecil. Nah,
Rumusnya tadi kan 2 kali kecepatan dikurangi 4.000. Hasilnya 24. Jadi ini di 25 di Oke, rule yang ketiga. Jadi rumusnya kita lihat ke rumus fungsinya. 0,5 kali kecepatan ditambah 2000. 0,5 kali kecepatan tambah 2000. Ya. Oke. Kemudian di sini ya. Tadi kan mintanya di sini. Kurang lebih di sini 0,4. Lalu terakhir di aturan keempat lihat ke fungsinya apa fungsinya di aturan 4 dia bikin fungsi apa kecepatan ditambah 700 dan keempat kecepatan balik kita lebih terus bagaimana di proses diversifikasinya. Nah ini dia di proses diversifikasikannya adalah alfa dikurang predikat plus Z1 bla bla bla. Nah ini langsung ke sini aja ya. Jadi 0,25 itu ada derajat keanggotaannya kali 37.000 itu adalah hasil tadi ya, hasil frekuensi yang dihasilkan setelah dihasilkan fungsi ya. Ini juga lalu dibagi jumlah rata-rata dari derajat keanggotaan jumlah dari derajat keanggotaan. Jadi 6 3 4 5 itu sama. Nah, dapatnya di 4 2 30. Berbeda kan nilainya? Nah, di awal tuh 46 kurang lebih 46 lah. Berapa gitu ya. Yang kedua 42 48 yang pakai Sugeno 42 30. Artinya masih tetap di sekitar 4.000-an RPM ya. Jadi jangan coba-coba untuk Pak kok nggak sama. Ya, sekali lagi jangan dibuat untuk dipaksakan hasilnya harus sama. Nggak boleh ya. Kenapa? Karena aturan yang membedakan itu tadi. Mereka punya konsep yang berbeda. Tetapi silahkan untuk dipilih. Mana yang dipilih silahkan. Mau pakai Mamdani silahkan. Mau pakai Sugeno silahkan. Cuma nanti tinggal keputusannya. Kalau bisa buat sebuah orientasi. Kalau tidak mau orientasi dan itu saya tidak terlalu signifikan terhadap hasil, silahkan pilih salah satu. Mau pakai Mamdani silahkan. Mau pakai Sugeno silahkan. Tetapi kalau yang sifatnya memang itu ada spesifik dan kita menginginkan sesuatu yang kelinearitasan, maka kalau saya sih memilih pakai Sugeno. Nanti kalau di riset saya lebih banyak menggunakan Sugeno. Kenapa? Karena saya sudah mengcompare, membandingkan antara model Mamdani sama Sugeno. Kalau Mamdani karena dia berdasarkan luasan, tadi kan depasifikasinya pakai luasan ya, lalu diambil average rata-rata. Nah itu nggak selinier pakai Sugeno. Kalau Sugeno itu karena pakai fungsi, jadi dia lebih linear. Tapi sekali lagi saya tidak memberikan justifikasi ya. Sekali lagi tidak memberikan justifikasi. Silahkan pilihan ya. Artinya mau pakai Mamdani oke, karena memang itu juga banyak digunakan. Mau pakai Sugeno silahkan. Karena kedua-duanya dibenarkan. Nggak ada satu sama lain disalahkan atau ada kekurangan atau kelebihan. Ini apa ringkasan ya? Oh ya, ini kesimpulannya. Bedanya cuma di model falsifikasinya aja ya. Kalau model Tsukamoto falsifikasinya menggunakan average atau rata-rata. Kalau model Mamdani menggunakan centroid atau COE ya. Kalau model Sugeno menggunakan average rata-rata. Tapi average rata-rata ya, average-nya rata-rata cuman pakai fungsi ya. Kalau ini sebenarnya fungsi juga tetapi tidak dideklarkan di aturan fasinya. Kalau ini dideklarkan terlebih dahulu di aturan fasinya. Ini ada tugas fasi. Kalau sudah paham, kerjakan buat latihan. Clear? Bisa? Harus bisa. Terserah Anda. Ini perintah pakai apa? Mamdani apa? Jangan pakai Sugeno ya. Kalau Sugeno nanti Anda harus menetapkan aturan. Ini pakai misalnya apa?
Untuk mengatur frekuensi ini sama persis ya. Saya hanya ganti angka-angkanya aja, jadi nggak sulit. Kan gini, kalau belajar itu pertama setelah Anda ngerti, paham, lalu harus dipahamkan lagi. Dipahamkan laginya itu melalui latihan. Nah, untuk mengatur frekuensi putar kipas angin, nah ini kan soalnya sama persis. Cuman saya mengganti ininya ya. Batasan ranknya 1000, ini masih sama. Batasan frekuensinya masih sama, ini juga masih sama, jadi sama persis ya. Aturannya juga masih sama. Yang beda apa? Yang beda adalah nilai keterukurannya. Kalau tadi kan pakai 4000 sama 3000 ya. 4000 sama 300 Kelvin. Ini sama geser ya. Angkanya di 400 Kelvin, jadi tadinya 300 naikkan jadi 400. Lalu kemudian tadinya 4000 jadi 2000. Dah, itu aja. Ya, hanya geser angka. Aturannya sama, reksnya sama. Nah, ini pembacaannya yang berbeda. Ada pertanyaan? Silakan pakai Sukamoto, silakan. Tapi harus dijabarkan kayak di sini ya. Jadi clear ya. Mau pakai Mamdani silakan. Mau pakai Sugeno kalau memang mau coba, saya mau coba-coba pakai Sugeno, ya silakan juga. Tapi mau pakai Pak, mau pakai aturan yang sama persis rule-nya kayak Sugeno. Nah, Sugeno kan ada rule-nya ya. Rule-nya pakai, nah ini dia. Mau disamakan rule-nya pakai ini ya, 0,5 kali kecepatan juga silakan. Silakan. Yang penting Anda paham, ngerti gitu ya. Ketika soal itu dikerjakan, Anda bisa mengerjakan. Ya mudah-mudahan nanti ini akan menjadi soal UAS. Ya. Jadi kalau Anda udah latihan, udah paham, jadi ketika soal ini diuaskan, jadi Anda nggak pusing, nggak bingung. Ya, karena pertama udah paham, kedua udah pernah nyoba latihannya gitu. Jelas, clear? Jelas, Pak. Oke, jadi ini saya akan buat ya di Word. Ini dipindahkan ke Word, nanti saya akan taruh di e-learning. Gimana caranya ya? Oh, di Oke. Ada pertanyaan lagi nggak? Nanti minggu depan akan lebih dalam lagi ya. Ini kan baru konsep fundamentalnya. Nanti pengembangannya gimana? Terus nanti implementasinya gimana? Kemudian sekali lagi, oh iya, lupa nih ada pesan yang harus saya sampaikan ya. Nanti Anda kan di semester 5, 6 itu kan harus mulai TA. Nah, kalau Anda mau mulai sekarang bikin kelompok ya. Ya artinya nyari partner lah. Bukan ide TA-nya, mungkin kalau di TA sambil jalan. Carilah pasangan TA Anda yang menurut Anda cocok, bisa bekerja sama, dan kemudian mungkin ya istilahnya ada kesesuaian lah gitu kan. Biasanya kan kita kan suka ada cocok-cocokan ya, saya mau sama si ini aja, tapi ya ngomong-ngomong dulu gitu kan. Jangan sampai main tembak aja, gimana ya, ada ketok ini dulu lah gitu kan. Nanti kalau TA saya nggak kita bareng gitu gitulah, ngobrol-ngobrol dulu. Nah, masalah grup tidak mesti harus dalam satu kelas. Misalnya Anda punya teman di kelas lain, ya kebetulan cocok, gitu. Nggak apa-apa, lintas kelas, ya. Atau mungkin karena ya kebetulan rumahnya dekat, gitu ya. Jadi enak, kalau ada apa-apa komunikasi gitu. Itu juga boleh karena dasar atas dasar ya tempat yang berdekatan, sehingga nanti kalau nanti ada kerja bareng-bareng nggak terlalu jauh. Silahkan mulai sekarang cari partner. Setelah itu mulai pikirkan kira-kira ide TA-nya apa ya, terus mau pakai apa. Silahkan diskusikan karena ini harus di planning jauh-jauh hari. Jangan ngedadak. Kalau ngedadak nanti karena ngedadak nanti serba bingung. Kenapa serba bingung? Karena waktu tiba-tiba mepet ya, harus
bikin proposal di minggu sekian, tanggal sekian, deadline. Nah, ini akan menjadi kepanikan. Tapi kalau udah ditetapkan, kita ada rencana, lalu kemudian pikirkan siapa calon pembimbingnya, lalu cobalah untuk diajak diskusi, dialog, membuka dialog. Memang diawali dari yang sederhana dan kecil dulu, ya. Kan enak nanti sambil diskusi pelan-pelan, nanti akhirnya apa yang kita sedang rencanakan pasti akan terwujud realisasinya. Bisa jadi mungkin diskusinya sejak dari awal itu, bisa jadi mungkin selama proses diskusi itu bisa aja berubah haluan atau berubah tema atau berubah topik, itu enggak jadi masalah ya, karena ya memang butuh proses. Kemudian andai kata suatu saat setelah semester 6 itu alat itu jadi ya. Ketika sudah jadi, jangan lupa Anda harus ukur performa alatnya. Jangan sampai begini. Di kesimpulannya, Anda menyatakan sistem bekerja dengan baik sesuai dengan rancangan awal. Kalau Anda kesimpulannya seperti itu kesimpulan yang tidak memiliki keterukuran. Itu kesimpulan yang bersifat fazi, nggak jelas. Kenapa? Karena tadi sistem sistem bekerja dengan baik. Nah, saya tanya, baik itu kan tadi kita udah jelasin ya. Dari ada level, benar nggak? Dari yang jelek ke yang baik itu ada derajat, benar nggak? Iya, Pak. Ya, sekarang kata baiknya itu berapa? Gitu. Jangan kesimpulannya begitu. Kesimpulan itu harus seperti ini, memiliki keterukuran. Jadi misalnya ini, sistem atau desain yang dirancang memiliki tingkat kepresisian misalnya 90%. Nah, itu baru nggak fuzzy. Ada nilai angka. Berapa angkanya? 90% tadi. Jangan memiliki kepresisian baik. Waduh, bingung. Ya kan? Nah, namanya baik itu tadi berkelas-kelas gitu ya. Sampai 0,2 pun kalau memang baik, ya memang baiknya 0,2, tapi sebenarnya baik tingkat rendah. Tapi baik, tadi kan kita udah gambarkan ya. Kecepat dan lambat, tinggal digantung dari sisi mana orientasinya gitu kan. Jadi harus gitu. Jadi artinya bagaimana? Artinya ketika Anda sudah membuat sistem, nanti saya akan tunjukkan ya. Saya kebetulan semalam habis mereview, sekalian juga merapikan sebuah tulisan kakak angkatan Anda yang sudah bikin alat, lalu saya minta untuk ukur gitu ya. Nah, ukurnya itu bentar, mudah-mudahan yang ini. Kelihatan? Ya, judul TA-nya ini pendeteksi halangan dan GPS pada alat bantu tunanetra. Ya, clear ya, alatnya ini. Nah, setelah alat jadi, ini kan proses nih, ya. Ini blok diagramnya, ya kan, desain awal. Lalu realisasi, ini sistem yang dibangun, ya, terdiri dari proses pengawatannya. Ini adalah pengawatan atau apa nih? Bentar. Oh, algoritma pemrogramannya seperti ini. Nah, ini adalah desain bentuk akhir ya setelah di packing, tadi kan pendalaman. Nah, setelah itu ada istilah hasil dan pembahasan. Nah, disinilah hasil pembahasannya. Alat yang sudah jadi tadi diukur ya, misalnya ini jarak terhadap benda yang tidak transparan, berapa kemampuannya bisa membaca. Mulai ini terhadap kaca, jadi diperagakan ya. Nah, kalau di sini misal ini terhadap pengukuran yang terukur
di mana ya? Nah, ini dia nilai keterukurannya. Ketika objeknya jaraknya 1 cm, ya, mulai dari 1 cm sampai 60 cm. Jadi pertama 1 cm dulu kepada benda transparan. Tegangan di mikrokontrolnya berapa? Oh, terukur 5 volt gitu kan. Kalau yang berwarna 5 volt. Nah, ini yang transparan itu mulai tidak sensitif ketika jaraknya di atas 10. Kalau 10 cm masih kebaca. Ketika 20 cm udah nggak ada sampai 60. Tapi kalau yang berwarna baru memiliki tingkat batas akhirnya ketika jaraknya di atas 50 baru 0. Nah, dari data ini kan namanya keterukuran nih saat melakukan pengukuran kayak gini. Nah, ini bisa bunyinya nggak fuzzy. Bahwa nanti bunyinya gini kan, alat deteksi apa tuh tadi infrared untuk tunanetra gitu kan memiliki kemampuan untuk benda yang transparan hanya memiliki sensitivitasnya hanya 5 cm, tapi untuk benda yang objek berwarna itu sampai memiliki jarak sensitivitas sensornya 50 cm. Jelas ya? Harus sampai dibuat kayak begini. Jangan sudah alatnya jadi, ya, lalu udah selesai. Lalu dikatakan sistem bekerja dengan baik. Nah, datanya mana? Keterukuran dikatakan baiknya mana? Tidak boleh seperti itu. Ketika sistemnya udah jadi, ayo lakukan. Performa kemampuan sistem itu harus dilakukan. Lakukan uji coba. Oke, ini baru sisi transparan. Sekarang pengukuran untuk tentang ini tegak lurus sudut ya. Sudutnya berapa? Tadi kan benda transparan dan bukan transparan. Setelah diketahui batas maksimumnya di 50, sekarang bagaimana dengan sudut? Nah, ini pada sudutnya ada gambar garisnya, diarahkan kemana? Kita buat tuh. Sudutnya dari 0, 30, 45, 60, 90. Jarak yang dilakukan gitu kan. Kalau tadi 50 itu tertinggi ya. Gimana kalau berbeda-beda? Ternyata dengan 30 itu memperpanjang jarak 56, 90 jaraknya di 130. Ya memang nggak kebaca karena sudah diketahui tadi batas jarak terininya di 50. Jadi jelas ini namanya keterukuran. Lalu berikutnya di lapangan. Ini dibawa ke lapangan. Ya, ke lapangan karena ini kaitannya dengan kalau tadi di alatnya ya, kalau ini berkaitannya dengan pembacaan di HP, karena nanti kan terintegrasi dengan HP. Jadi ceritanya gini, alat ini adalah untuk tunanetra yang mana sama ini kan orang tunanetra itu kan kalau pakai tongkat ya, kalau jalannya sudah hafal, dia kan nggak jadi masalah karena dia pakai feeling ya, perginya kemana, pulangnya tahu jalan pulangnya. Yang jadi masalah itu ketika dia pergi ke suatu tempat yang belum dia kenal, terus dia pulangnya keder, kemana jalannya. Nah, artinya orang ini kan jadi lost, hilang gitu ya. Nah, ini anggota keluarganya harus tahu di mana dia berada. Nah, alat tadi dilengkapi dengan GPS. Jadi andai kata saudaranya merasa kehilangan, ini ada di mana, pergi kemana, dia bisa memonitoring keberadaan si tunanetra ini dengan menggunakan alat itu, ketahuan posisinya ada di mana. Nah, inilah dia di pengujian terakhir ini ya dipakai gitu ya. Nah, ini adalah mapping pemetaan berdasarkan Google Maps sama posisi kondisi Google Map ya. Ini di HP, ini di Google Map. Diukur tuh. Ketika di dalam, ini jaraknya, nah ini longitudinalnya, nah ini kemampuan diterima di HP gimana. Terus, nah, dari mulai jarak ketahuan nih. Kalau di dalam indoor itu nggak kelacak.
Kalau di dalam walaupun jaraknya 2,6 juga ada. Misalnya di dalam supermarket jarak dari alat itu 2,6, tapi ada di dalam supermarket jaraknya 2,6 dari lokasi deteksi alat dengan HP, tapi dia adanya di dalam, ya bukan di jalanan, tapi mungkin lagi belanja gitu ya di Alfamart mungkin, artinya kan di dalam nggak kelacak. Tapi kalau di luar ya dari mulai jarak 0,5, ini jalannya mana? Di jalan Dharma Laut, ini di Depok semua ya, Haji Juanda, Jalan Raya Bogor, ini beberapa lokasi, Hotel Eve, di Paltugu, di Kelapa Dua, di Lenteng Agung. Saya memang minta ya sampai ke Pasar Minggu, kebagusan Pasar Minggu. Kelacak enggak? Nah, ketika ini sudah memiliki keterukuran, inilah yang dimaksud. Sehingga kesimpulannya akan bunyi tuh ada angka. Alat bantu tunanetra dengan model SLAP ya, apa tuh? Memiliki kemampuan ke sensor ini pada hanya memiliki jangkauan deteksinya sampai 50 cm. Nah, bunyi kan? Jadi tidak berbunyi alat ini memiliki berfungsi dengan baik. Nggak bisa begitu. Tapi ada nilai keterukuran. Artinya apa? Performa sistemnya dibaca. Ini penting walaupun Pak masih sedikit, Pak masih kecil, Pak belum sensitif. Nggak apa-apa. Karena kita butuh data ini. Jangan sampai dibohongi, bilangnya baik tapi baiknya nggak jelas. Ya baiknya seberapa? 0,2 juga bisa baik kata kita berdasarkan tadi ya derajat keanggotaan ya. 0,2 juga bisa, 0,3 bisa. Kemudian alat bantu ini juga apa? Mampu melacak keberadaan saat penyandang tunanetra tersesat. Dibuktikan dari mana? Tadi ada GPS. Kemudian kemampuan smartphone-nya ada delay 1-2 detik. Kemudian kemampuan mengukurnya hingga 13 km. Jelas sampai di sini? Jadi nanti kalau nanti Anda bikin alat, ya, jangan hanya selesai sampai, oh alatnya udah jalan, uri, sambil berteriak senang, tapi tidak pernah diukur performanya. Nah, kalau ini benar-benar diukur performanya ya, sehingga memiliki keterukuran, sehingga kita tahu oh, alat ini sejauh mana berdasarkan data ini. Jadi ini sangat penting untuk siapa? Untuk nanti andai kata ada mahasiswa tingkat berikutnya, Pak, saya memperbaiki alat ini deh berdasarkan data. Sebelumnya ternyata ini kok rendah banget, cuma 50 cm. Mungkin saya pengen naikin deh 1 meter, kan kalau 50 cm kan belum berfungsi. Nah, itulah disebut dengan riset. Jadi ada keberlanjutan. Tapi kalau nanti kesimpulan Anda bunyinya, alat bekerja dengan baik. Lah, bagaimana menyempurnakannya? Baiknya aja kita nggak tahu. Kekurangannya aja nggak tahu. Justru dengan adanya data ini bisa menunjukkan, oh ini alat ini masih kurang. Tapi secara fungsi sudah berjalan. Tetapi secara kemampuan belum optimal. Kan gitu kesimpulan. Jelas ya? Jelas nggak? Jelas, Pak. Ya, nanti kalau Anda bikin TA, harus sampai ke sana. Nanti ketika Anda nanti bikin apa? Bikin artikelnya, itu mudah untuk diterima. Karena saya sering mereview artikel-artikel di mana nggak jelas. Nggak jelasnya apa? Menggunakan kesimpulan-kesimpulan yang ambigu. Kenapa? Karena mereka alatnya nggak pernah diuji. Hanya sebatas sampai jalan aja gitu loh. Kayak tadi, oh Pak udah jalan, oh Pak sensitif, oh Pak bisa kok mendetek. Cuma sampai itu doang, tapi nggak pernah dilakukan pengujian. Sehingga performa atau keterukuran dari alat itu tidak diketahui batas kemampuannya sampai di mana. Tapi kalau dengan cara seperti ini clear. Ya, siapapun bisa membaca. Siapapun bisa mengambil. Di sini kita tidak bisa mengatakan, oh alatnya jelek, oh alatnya buruk. Nggak bisa. Ini memang fakta. Mau dikatakan jelek ya silakan, mau dikatakan baik ya belum gitu. Tapi mau diperbaiki ya silakan gitu. Kita memang butuh ini. Sehingga nanti ada keberlanjutan untuk diperbaiki gitu. Entah itu diperbaiki sisi sensornya atau diperbaiki
sensitivitasnya dinaikkan dan sebagainya. Oke ya, clear ya? Rasa mungkin hari ini sampai di sini saja. Dan ini untuk tugasnya nanti hari ini saya kurang lebih ya tadi sudah jelaskan. Ini nanti saya kopikan di Word, nanti saya simpan di tugas. Oke, saya rasa itu aja. Ya, kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.